Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dumaria Simbolon dengan NIM D1A018112 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tindakan metode konservasi tanah dan air. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah konservasi tanah adalah masalah menjaga agar tanah tidak terdispersi serta mengatur kekuatan gerak dan jumlah aliran permukaan agar tidak terjadi pengangkutan tanah. Adapun 3 cara pendekatan dalam konservasi tanah yaitu menutup tanah dengan tumbuhan dan tanaman atau sisa-sisa tumbuhan agar terlindung dari daya perusak butir-butir hujan yang jatuh. Yang kedua, memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar resisten terhadap daya penghancuran agregat oleh tumbukan butir-butir hujan dan pengangkutan oleh aliran permukaan dan lebih besar dayanya untuk menyerap air di permukaan tanah. Dan yang ketiga adalah mengatur aliran permukaan agar mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak dan memperbesar jumlah air yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Nah, setiap macam penggunaan tanah mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kerusakan tanah oleh erosi. Macam penggunaan tanah pertanian ditentukan oleh jenis tanaman, cara bercocok tanam, dan intensitas penggunaan tanah. Teknologi yang diterapkan pada setiap macam penggunaan tanah akan menentukan apakah didapat penggunaan dan produksi yang lestari dari sebidang tanah. Nah, metode konservasi tanah dan air dapat digolongkan ke dalam 3 golongan utama, yaitu metode vegetatif, metode mekanik, dan metode kimia. Kita akan bahas metode konservasi tanah air secara metode vegetatif. Nah, metode vegetatif adalah penggunaan tanaman dan tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan ataupun sisa-sisanya untuk mengurangi daya tumbuk butir hujan yang jatuh, mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan yang pada akhirnya mengurangi erosi tanah. Dalam konservasi tanah dan air, metode vegetatif mempunyai fungsi yang pertama, melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan yang jatuh, melindungi tanah terhadap daya perusak air yang mengalir di permukaan tanah, dan memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah dan penahanan air yang langsung mempengaruhi besarnya aliran permukaan. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu mulsa. Mulsa adalah bahan-bahan atau sisa tanaman serasa, baik itu sampah, plastik, ataupun bahan-bahan lain yang disebar atau menutup permukaan tanah untuk melindungi tanah dari kehilangan air melalui evaporasi. Nah, mulsa juga dapat dimanfaatkan untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung butiran hujan sehingga mengurangi terjadinya erosi percik, selain mengurangi laju dan volume limpasan permukaan. Mulsa mampu menjaga stabilitas suhu tanah pada kondisi yang baik untuk aktivitas mikroorganisme. Relatif rendahnya evaporasi berimplikasi pada stabilitas kelengasan tanah, dan secara umum mulsa berperan dalam perbaikan sifat fisik tanah. Pemanfaatan mulsa di lahan pertanian juga dimaksudkan untuk menekan pertumbuhan gulma. Peran mulsa dalam menekan laju erosi sangat ditentukan oleh bahan mulsa, persentase penutupan tanah, tebal lapisan mulsa, dan daya tahan mulsa terhadap dekomposisi. Dalam jangka panjang, dalam tanah minimum dan pemberian mulsa dapat menurunkan erosi hingga di bawah ambang batas yang diabaikan ataupun disebut tolerable soil loss. Nah, adapun beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pemberian mulsa mampu meningkatkan laju infiltrasi. Selanjutnya adalah penghutanan kembali ataupun disebut reforestation, yang secara umum dimaksudkan untuk mengembalikan dan memperbaiki kondisi ekologi dan hidrologi suatu wilayah dengan tanaman pohon-pohonan. Dapat kita lihat seperti di sini yaitu pohon pinus. Nah, penghutanan kembali juga berpotensi untuk meningkatkan kadar bahan organik tanah dari serasah yang jauh di permukaan tanah dan sangat mendukung kesuburan tanah. Hutan mempunyai fungsi tata air yang unik karena mampu menyimpan air dan meredam debit air pada saat musim penghujan dan menyediakan air secara terkendali pada saat musim kemarau. Baiklah, di sini akan saya jelaskan di mana penghutanan kembali dengan maksud untuk mengembalikan fungsi tata air efektif dilakukan pada lahan dengan kedalaman tanah lebih dari 3 meter. Tanah dengan kedalaman lebih dari 3 meter mempunyai aliran permukaan yang cukup tinggi karena keterbatasan kapasitas tanah dalam menyimpan air. Pengembalian fungsi hutan akan memakan waktu 20-50 tahun sampai tajuk terbentuk sempurna. Nah, jenis tanaman yang digunakan sebaiknya berasal dari jenis yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru, cepat berkembang biak, mempunyai perakaran yang kuat, dan kanopi yang rapat ataupun rindang. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada
Institut Pertanian Bogor dan Universitas Brawijaya menyimpulkan bahwa tanaman pinus akan aman jika ditanam pada daerah yang punya curah hujan di atas 2000 mm per tahun. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.